Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Target pembebasan tanah tol Kediri Kertosono baru 55%. Kediri, JP Radar Kediri. Target realisasi fisik tol Kediri Kertosono pada Juli nanti hampir dipastikan meleset. Pasalnya, hingga pertengahan Februari ini, pembebasan tanah baru mencapai 55% atau kurang sekitar 20%. Bahkan, pembayaran tanah terdampak baru mencapai 45%. Hal tersebut diakui oleh pejabat pembuat komitmen PPK pengadaan tanah tol Kediri Kertosono Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kartika Sari. Pembayaran tanah terdampak, rate secara keseluruhan sudah 45%. Tulis Kartika lewat WhatsApp, sembari menyebut pembebasan tanah sudah mencapai 55%. Total ada 21 desa terdampak tol Kediri Kertosono sepanjang 20,30 km km. Sebanyak 16 desa berada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian, 5 desa yang terletak di 2 kecamatan berada di Kabupaten Kediri. Khusus desa terdampak di Kabupaten Kediri, 4 desa berada di Kecamatan Banyakan, meliputi Desa Banyakan, Desa Ngabla, Desa Sendam, dan Desa Maron. Ada pula Desa Bakalang, Grogol yang juga terdampak. Dari puluhan desa terdampak itu, menurut Kartika untuk Kabupaten Nganjuk total ada 13 desa yang sudah dalam proses pembayaran. Adapun di Kabupaten Kediri, 5 desa terdampak semuanya sudah proses pembayaran. Sayang, dia tidak memerinci apakah pembayaran di belasan desa tersebut sudah sepenuhnya tuntas atau baru sebagian. Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri Ode Asrafil memerinci pembayaran tanah terdampak tol Kediri Kertosono di wilayahnya. Menurutnya, persentase pembayaran tanah terdampak di Kabupaten Kediri bervariasi di tiap desa, yang terendah sekitar 47%, sedangkan yang tertinggi mencapai sekitar 80%. Masih terus berprogres pembayaran tanah terdampak tol Kediri Kertosono, terang Asrafil. Jika untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri pembayaran tanah terdampak baru mencapai 45%, menurut Asrafil untuk Kabupaten Kediri saja persentasenya lebih tinggi, yakni mencapai 55,37% yang sudah dibebaskan alias sudah terbayar. Bagaimana dengan sisanya? Asrafil tidak bisa memastikannya. Sebab, pembayaran ganti rugi bagi tanah terdampak tol Kediri Kertosono yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN merupakan kewenangan Lembaga Manajemen Aset Negara LMEE. Saat ini, kami masih menunggu surat persetujuan pembayaran SPP dari pusat, lanjut Asrafil. Untuk diketahui, khusus di Kecamatan Banyakan, tanah yang terdampak bukan hanya milik warga, melainkan ada pula yang merupakan milik pemerintah daerah, yakni Pasar Buah Banyakan. Terkait pelepasan aset yang merupakan milik pemerintah itu, menurut Kartika masih dalam proses appraisal, belum dibayar. Saat ini masih dalam proses appraisal tanah sisa. Lanjut Kartika. Proses penilaian atau appraisal dilakukan setelah BPN memberikan surat keputusan SK tanah sisa tersebut. Sementara itu, Agus Supriyanto, 40, salah satu pedagang di Pasar Buah Banyakan menyebut pedagang sudah mendapat pemberitahuan tentang pemindahan pasar. Meski demikian, hingga pertengahan Juni ini masih belum ada kepastian tentang waktu pengosongan pasar. Selebihnya, menurut Agus para pedagang juga belum mengetahui pasti lokasi pasar buah yang baru. Harapannya pasar buah baru di lokasi yang ramai dan lebih enak. Selain itu lokasi juga mendukung, paparnya.
Seperti diberitakan, sebelumnya PPK Pengadaan Tanah Tol Kediri Kertosono Kementerian PUPR menggelar rapat bersama dengan Pemkab Kediri dan penggarap proyek tol dari PT Jasa Marga Ngawi Kertosono JNKK menggelar rapat pada Januari lalu. Dari sana disepakati jika pembebasan tanah harus bisa mencapai 75% pada akhir Juni ini. Sehingga, pada Juli nanti PT JNKK bisa memulai pengerjaan fisik. Melihat progres pembebasan tanah, yang hingga pertengahan Juni ini baru mencapai 55% pertengahan Juni ini, hampir dipastikan target pembebasan tanah 75% tidak tercapai. Karena itu pula, target realisasi fisik pada Juli nanti juga kecil kemungkinan terwujud alias meleset. Selain pembebasan tanah tol Kediri Kertosono, tim pengadaan tanah TPT Jalan Tol Kediri Tulungagung Ki Agung kembali melayangkan surat perintah pengosongan di Kelurahan Kecamatan Mojoroto. Pekan lalu, pemilik puluhan bidang tanah sudah diminta untuk mengosongkan bangunannya untuk persiapan fisik proyek strategis nasional PSE di sana. Ketua TPT Jalan Tol Kediri Tulungagung Linanda Krisni Susanti mengatakan, sebanyak 81 bidang di Kelurahan Mojoroto sudah mulai disurati. Pelayangan surat itu dilakukan pada Jumat 7 Juni lalu. Perintah pengosongan, rate sebelumnya baru sampai bidang yang dibayarkan sampai tahap 7. Ini kami surati lagi untuk pembayaran selanjutnya yang sampai 28 Februari, kata Linanda. Nanda sapaan akrabnya menambahkan, setelah pemberitahuan perintah pengosongan itu, warga diminta mengosongkan lahan dalam waktu 30 hari ke depan. Tenggat waktunya sampai 7 Juli. Lanjutnya, sebelum pengosongan 81 bidang tersebut, sebelumnya sudah ada 150 bidang di Kelurahan Mojoroto yang juga disurati TPT, diantaranya di lingkungan Mejena dan Jalan KW. Surat perintah pengosongan yang diberikan pada 24 April lalu itu harus ditindaklanjuti warga paling lambat 25 Mei lalu. Disinggung terkait kapan dimulainya konstruksi jalan tol, Nanda belum bisa memberikan kepastian. Sebab, hingga saat ini, belum ada pembicaraan resmi dengan Pemrakarsa. Namun dia memastikan, kebutuhan lahan tetap diutamakan di ruas akses Bandara Doho, khususnya yang terdampak langsung proyek pembangunan jembatan yang akan didahulukan. Yang harus siap lahan di Tiron, Manyaran, Semampir, dan Mojoroto yang Majenan itu. Karena untuk konstruksi jembatan, urainya sembari menyebut lahan yang sudah dibebaskan di area tersebut mayoritas sudah mulai dikosongkan, sehingga konstruksi di sana bisa segera dimulai. Terkait perintah pengosongan lanjutan, menurut Nanda untuk bidang lainnya di Kelurahan Mojoroto yang sudah dibayarkan juga akan menyusul. Termasuk di Kelurahan Gayam yang sudah dibayarkan di awal-awal dulu, tandasnya. Untuk diketahui, progres keseluruhan pengadaan tanah untuk tol Kediri Tulungagung baru mencapai 21,43%. Itu terdiri dari main road dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, hingga Kabupaten Tulungagung, serta akses Bandara Doho yang membentang di 2 desa di Kabupaten Kediri, serta 4 kelurahan di Kota Kediri. Adapun saat ini, pengadaan tanah diprioritaskan untuk akses bandara. Hingga saat ini, realisasi pembebasan tanah berdasarkan bidang sudah mencapai 72,69%. Kita belum ada pembayaran lagi, karena belum ada yang direalisasikan oleh badan usaha, bebernya. Dengan progres tersebut, realisasi fisik tol Ki Agung dipastikan lebih cepat dibanding tol Kediri Kertosono. Meski pengadaan tanah 2 proyek strategis nasional itu terpaut beberapa tahun. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.